Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada siapapun yang menonton video kita. Ini pelajaran kali ini tentang soal-soal yang berhubungan dengan sel volta. Nah, langsung kita perhatikan soalnya ya, supaya lebih gampang. Ini kita perhatikan soalnya, langsung nomor 1. Nah, ini data-datanya dikasih tahu potensial reduksi standar dari Zn12 menjadi Zn minus 0,76, Cu12 menjadi Cu plus 0,34 volt. Nah, kita pastikan setiap yang memiliki N0 lebih besar untuk potensial reduksi standarnya, dialah sebagai katoda kutub positif ya, dan mengalami reduksi. Nah, jadi dari pilihan 1, 2, 3, 4 kita mau cek satu persatu mana jawabannya yang benar ya. Oke. Nah, karena di sini Cu-nya lebih besar dari Zn, N0-nya, berarti Cu-nya sebagai katoda dan Zn sebagai anoda. Atau Cu nanti pada prosesnya akan mengalami reduksi Cu12 menjadi Cu, lalu si Zn akan teroksidasi menjadi Zn12. Nah, berarti pada sel volta Zn elektroda negatif. Iya, benar. Anoda itu elektroda negatif ya. Cu elektroda positif atau katoda, benar. Nah, kalau lebih besar berarti dia lebih cenderung mengalami reduksi atau penangkapan elektron lebih mudah. Berarti Cu12 karena lebih besar N0-nya, maka lebih mudah menerima elektron dari Zn12. Benar. Selanjutnya nomor 4. Potensial sel yang dihasilkan atau beda potensial 1,1. Namanya perbedaan. Kalau perbedaan berarti tinggal minusnya dipluskan, jumlahkan langsung. Atau besar dikurang kecil, itu arti perbedaan. Berarti 0,34 kurang 0,76 hasilnya plus 1,1 volt. Maka jawabannya adalah E. Berikutnya nomor 2. Ya, ini ya. Ada soal dikasih tahu potensial reduksinya masing-masing dan N0-nya juga masing-masing ada. Pertanyaannya adalah potensial sel dari Cu jadi Cu12 jembatan garam Ag plus jadi Ag. Nah, kalau kita perhatikan Cu-nya mengalami oksidasi, Ag-nya mengalami reduksi. Jadi dari nilai boleh kita pastikan dia positif N0 selnya atau tidak. Nah, karena Ag tereduksi berarti harus lebih besar N0-nya. Nah, ini benar ya. 0,80 lebih besar dari 0,34. Nah, cukup. Berarti kalau ditanya N0 sel, tinggal kita kurangkan saja langsung katoda dikurang anoda N0-nya. Atau N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Yang reduksi yang lebih besar ya, namanya beda. Berarti 0,8 kurang 0,34 atau hasilnya plus 0,46 volt. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, kalau misalnya kita buat dalam persamaan reaksi, kita buat reaksinya tadi si Ag mengalami reduksi dan Cu-nya teroksidasi. Maka tinggal kita putar Cu-nya karena datanya adalah data reduksi. Cu-nya kita putar ya, jadinya seperti ini. Ya, Ag plus tambah elektron jadi Ag N0 0,8. Cu-nya kita putar jadi Cu hasilnya Cu12 tambah 2 elektron. Nah, ini plus jadi minus. Nah, cukup kita jumlahin. Kalau udah dalam bentuk persamaan kita jumlah. Nah, untuk mengeliminasi elektron, maka nilai N0-nya jangan dikalikan. Kalau ini misalnya kali 2, N0-nya jangan ikut dikalikan. Hanya untuk eliminasi elektron saja ini ya. N0 mau berapapun elektronnya jangan dikalikan. Oke? Nah, berarti tinggal kita jumlah, hasilnya plus 0,46 volt. Ya. Nah, jadi kalau masukkan rumus langsung besar kurang kecil. Kalau dalam persamaan reaksi ini harus jumlah, jangan kurang. Oke? Iya. Oke, berikutnya kita lanjut nomor 3. Nah, tuliskan notasi sel volta pada reaksi berikut. Nah, notasi sel. Kalau kita perhatikan Zn ke Zn12, Ag plus ke Ag. Begitu ya. Nah, notasi sel volta ya, notasi berarti nanti logam jadi ionnya, jembatan garam ion jadi logam. Jadi lambang 1
artinya pemisah wujud. Lambang 2 jembatan garam, ya. Lambang 1 lagi pemisah wujud. Nah, jadi kalau kiri oksidasi jembatan garam, kanannya tereduksi. Nah, dari data ini tadi Zn-nya mengalami oksidasi jadi Zn12. Nah, ini dia. Kalau dipecah ionnya kan jadi Ag+, ini Zn12. Jadi tepat reaksinya nanti jadi Zn tambah 2 Ag+, hasilnya Zn12 tambah 2 Ag. Nah, jadi Zn-nya mengalami oksidasi berarti Zn menjadi Zn12 ini. Lalu jembatan garam Ag+ jadi Ag. Ya, cukup seperti itu jawabannya ya. Nomor 4. Reaksi manakah yang dapat terjadi pada sel volta? Ingat, pada sel volta di anoda itu terjadi oksidasi, reduksi pada katoda atau KRAO ya, katoda reduksi anoda oksidasi. Jadi kalau ditanya di anoda berarti reaksinya harus oksidasi. Iya, berarti ingat oksidasi kan berarti mengalami pelepasan elektron, berarti posisi elektron harus di kanan. Nah, maka jawaban yang elektronnya di kanan adalah nomor 1 dan nomor 3. Sedangkan nomor 2 dan 4 itu elektronnya di kiri, berarti reduksi. Ya, di anoda berarti oksidasi, sehingga jawabannya 1 dan 3. Iya, B ya. 1 dan 3 benar, B. Nomor berikutnya nomor 5. Ini ditanya potensial listrik paling besar. Berarti perbedaan paling besar. Logikanya saja kalau dikatakan perbedaan paling besar berarti yang paling besar dengan paling minus. Maka paling besar adalah 0,8, paling minus adalah minus 2,37. Berarti yang paling kecil itu adalah oksidasi, yang besarnya reduksi. Maka pasangannya adalah Mg teroksidasi ya, karena paling kecil, terbesarnya adalah Ag. Nah, inilah berarti iya. Nah, jadi nanti satu persatu ini kita hitung satu persatu. Sebenarnya kita hitung satu persatu, tapi boleh langsung kita perhatikan kalau paling besar, cari paling besar dan paling minus, paling kecil. Itulah pasti beda terbesar. Nah, contohnya kalau yang A, Zn teroksidasi, Ag+ tereduksi. Nah, berarti Ag kan potensial reduksi kurang potensial oksidasi. Tinggal lengok Ag 0,8 kurang Zn, berarti kurang 0,76, 1,56 dan seterusnya. Nanti kita hitung satu persatu ya. Maka tentunya yang paling besar adalah yang E, karena paling besar dan paling minus jumpa. Itu pasti perbedaan paling besar. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini ditanyanya adalah susunan berdasarkan kenaikan sifat reduktor. Datanya sudah ada ya, ini kita perhatikan sama-sama. Nah, ini tanda positif berarti spontan, tanda negatif berarti non spontan, tidak berlangsung. Supaya ini berlangsung, maka reaksi harus dibalik. Artinya si P yang tereduksi tidak boleh. Supaya boleh berarti harus R-nya yang tereduksi, P-nya harus teroksidasi. Kira-kira gitulah. Oke? Nah, kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Nah, ya. Kalau dalam deret volta makin ke kanan makin mudah tereduksi atau mengalami reduksi. Atau artinya makin ke kanan reduktornya turun, berarti makin ke kiri reduktornya meningkat. Jadi karena ditanya sifat reduktor meningkat, maka posisinya makin ke kiri dalam deret volta. Nah, kita susun dulu posisinya ini, siapa di kiri siapa di kanan. Ingat, yang kiri itu teroksidasi, yang kanan tereduksi. Berarti kalau gitu ini kan P tereduksi, Q teroksidasi. Berarti Q dulu baru P makin ke kanan ya, atau Q di kiri P. Nah, itu kalau positif berarti kalau berlangsung. Persamaan kedua ini minus berarti tidak berlangsung. Supaya dia berlangsung berarti harusnya R-nya tereduksi. Kalau R tereduksi berarti R di kanan, maka P di kiri, berarti P di kiri R. Gitu juga yang persamaan terakhir. Minus berarti tidak berlangsung, maka R-nya harus tereduksi, bukan teroksidasi ya seperti ini, harus tereduksi. Berarti Q-nya harusnya di kiri dari R, maka Q di kiri R. Jadi kalau kita susun makin ke kanan, berarti Q dulu, baru P, siap P baru R.
Q, P, R itu posisi makin ke kanan. Berarti reduktornya turun. Ditanya reduktor naik, berarti RPQ. RPQ berarti jawabannya adalah C. Oke, ini untuk soal yang terakhir. Nah, perhatikan. Di soal dikasih tahu potensial oksidasi. Seharusnya datanya adalah potensial reduksi. Berarti kalau potensial oksidasi dikasih tahu di soal, ini balikkan semua jadi potensial reduksi. Jadinya minus 2,37 plus 0,34 plus 0,14 min 0,44 min 0,76 plus 0,8. Ingat, makin ke kanan dalam deret volta makin mudah tereduksi. Ya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan dalam deret volta nanti yang kiri enol reduksinya akan lebih kecil dibanding yang kanan. Yang kiri itu akan jadi anoda, yang kanannya katoda. Kiri kutub negatif, kanan kutub positif. Kiri mengalami oksidasi, yang kanan tereduksi. Ya, jelas ya. Makin ke kanan enol makin besar, makin ke kanan mengalami reduksi makin mudah. Jadi kalau dapat reduksi berarti dia adalah kutub positif, dia adalah katoda, dan pasti enolnya lebih besar. Nah, jadi nanti posisi makin ke kanan berarti dari yang paling minus. Ya, paling minus itu berarti ini kita putar dulu semua ya. Karena ini potensial oksidasi harus reduksi dia. Paling minus nanti tentunya jadi Mg. Baru Zn. Baru Fe. Baru Sn. Baru Cu, terakhir Ag. Jadi kalau kita susun Mg, Zn, Fe, Sn, Cu, Ag, itu makin ke kanan dalam deret volta. Ya, ingat nanti yang kiri itu mereduksi ion kanan. Karena tadi yang kiri harus mengalami oksidasi. Atau boleh juga yang kanan mengoksidasi yang kiri. Ion kanan mengoksidasi logam kiri, boleh juga. Atau logam kiri mereduksi ion kanan, boleh. Ya, sama itu. Kemudian nanti mereduksi itu sama dengan mendesak, menggusur, mengendapkan, mengusir. Berarti yang kiri mereduksi ion kanan, yang kiri mendesak ion kanan, yang kiri menggusur ion kanan, yang kiri mengendapkan ion kanan, yang kiri mengusir ion kanan. Ya, kalau kayak gitu kita cek satu persatu. Yang A, Fe mengendapkan Zn. Tengok nih, Fe mengendapkan Zn, nggak boleh. Harus kiri mengendapkan yang kanan, salah. Mg tidak mampu mengendapkan Zn. Mg tidak mampu mengendapkan Zn, salah. Harusnya Mg mampu karena dia di kiri. Nah, Fe akan menggusur H+ dari larutannya. Nah, jadi ternyata kalau kita perhatikan Fe di sini, kalau potensial reduksinya kan minus 0,44 karena ini oksidasi ya, positif. Jadi potensial reduksi sebenarnya inilah minus 0,44. Setiap minus berarti posisinya di kiri H. Berarti H+ jauh lebih mudah tereduksi dengan yang minus enol sel reduksinya. Berarti C, Fe akan menggusur H+. Karena Fe minus 0,44 berarti di kiri H+, ya berarti boleh dong menggusur ya. Maka jawabannya adalah C. Nah, kita cek yang D ya. Cu akan mengendapkan Sn. Cu mengendapkan Sn, gak boleh yang kanan mengendapkan kiri ya. Harus kiri mengendapkan kanan. Ag akan mengendapkan Cu, gak boleh juga. Harus Cu yang mengendapkan Ag+. Ya, paham ya sampai sini anak-anak ya. Oke, sampai sini dulu video kita. Terima kasih. Selamat malam.